مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'ar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad fa aqulu wa billahi taufiq. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat panjang usia kita, terutama nikmat yang paling besar, yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam, yang dengan berbagai macam nikmat dari Allah ini kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita, terutama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang juga nikmat rasanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Para bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Jadi tentang kebahagiaan. Sebab kita menginginkan hidup bahagia, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh manusia, oleh orang, oleh kita untuk meraih kebahagiaan itu. Di antaranya 4 yang disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang kalau seseorang memilikinya dia akan bahagia. Yang pertama, orang akan berbahagia itu antakuna zaujatuhu sholihatan. Dia memiliki pasangan hidup yang terbaik. Kalau ibu-ibu perempuan memiliki suami yang soleh, ya, laki-laki bapak-bapak memiliki istri yang solihah. Ya, di sini disebutkan antakuna zaujatuhu solihatan. Jadi orang yang soleh, orang yang solihah itu akan beres segala-galanya. Katakan solaha, solihun, solihatun, ya, beres, roes. Orang Sunda dalam berbagai hal, cairna herang, laukna benang. Dicampur repanya, orang Indonesia aja, orang Indonesia kan ya, orang Jawa Barat, ya, orang Sunda, nggak apa-apa lah ya, dicampur. Jadi segala urusannya ditata dengan sedemikian rupa sampai soleh, sampai beres. Dari dunia sampai akhirat. Di alam dunia beres, ya, nanti di alam kubur beres, ya, di alam akhirat pun
beres. Sebab yang menjalankannya bapak-bapak yang soleh dan ibu-ibu yang solihah, remaja yang soleh dan remaja yang solihah, mahasiswa yang soleh, mahasiswi yang solihah, karyawan yang soleh, karyawati yang solihah. Beres segala-galanya. Ya. Ketika di alam dunia segalanya beres, ibadahnya beres, muamalahnya beres, ya, munakahannya beres, jinayahnya beres, ya, pulang ke rahmatullah, beres segala-galanya dalam kondisi husnul khotimah. Masuk alam kubur, mendapatkan pertanyaan malaikat munkar dan nakir, beres dijawab dengan jawaban yang sempurna. Kan kita yakin ada pertanyaan malaikat munkar nakir, ya. Mar rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Ketika di alam dunianya serba beres, serba soleh, serba solihah, maka insya Allah dipastikan dia bisa menjawab ke-6 pertanyaan itu dengan beres, tuntas, sempurna. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena di alam dunianya beres hubungannya dengan Gusti Allah, rajin beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah, maka pasti jawabannya Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabimu? Ketika di alam dunia beres kita berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salawat kepada Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, mengikuti jalan hidup Nabi, maka akan beres jawabannya wa Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabiku, Muhammad nabi saya, Muhammad our prophet. Misalkan namun ditanya orang Inggris misalkannya, wan-wan ke bahasa Inggris misalkan gitu. Ketika ada pertanyaan wa madinuka, apa agamamu? Ketika di alam dunia beres menjalankan syariat Islam, menjalankan ajaran Islam yang tadi itu, ya, ibadahnya beres, muamalahnya beres, munakahatnya beres, ya, jinayahnya beres, bahkan siasahnya beres, misalkan berdasarkan ajaran Islam, syariat Islam, maka akan bisa menjawab wal Islamu dini, Islam agamaku itu. Ada pertanyaan, wa ma imamuka, apa, siapa imammu? Jawabannya jangan imam saya Pak Dr. Nasir, imam saya Pak Haji Hasan, imam saya Ustadz Uda Helmi. Kan itu tidak laku jawaban nanti di akhirat mah. Jawaban yang beres itu adalah wal Qur'anu imami, Al-Quran imam saya mah. Sebab waktu di alam dunia beres hubungan dengan Al-Quran. Membaca Quran rajin, tadarus Al-Quran rajin, mengkaji Al-Qurannya rajin, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Beres, bisa menjawab wal Qur'anu imami. Kemudian wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Waktu di alam dunia kita sholat pasti menghadap kiblat. Menghadap ke Ka'bah. Kalau kita kan ke jihad kiblat ke sana, bukan ke dzatiyah kiblat. Ya, melaksanakan sholat dengan baik, ya, menghadap kiblat, maka pasti bisa menjawab wal Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblat saya. Bisa menjawab. Dan terakhir ketika ada pertanyaan, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Jangan dijawab saudara saya Bapak Haji Anu, Ibu Haji Anu, Mang Anu, Bi Anu, kan tidak laku itu jawaban. Yang laku adalah wal muslimuna wal mu'minuna hum ikhwani. Saudara saya adalah seluruh orang muslim, seluruh orang mukmin. Sebab waktu di alam dunia hidupnya beres,
menjalin hablum minanas dengan saudara sekandung, dengan saudara seagama, dengan tetangga, beres-res dan semuanya, maka bisa menjawab pertanyaan dengan tuntas. Beres jawabannya, kata malaikat munkar nakir, yes. Kalau saya yes, cek munkar. Gimana nakir? Cek nakir, yes oke. Maka lulus, beres jawabannya, kata malaikat, naumatal arus. Silahkan tidur, nikmati riyadil jannah. Seperti tidurnya, nikmatnya orang yang berpengantin. Pengantin nikmat depak kapungkur. Nikmat tuh. Nikmatnya pengantin mah. Pengantin apa? Ti berang muka bakakak, ti peuting muka bakekok. Eta pengantinnya nikmat. Maka alam kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jannah. Kan ayat dua akhirnya Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufratin nar. Ya Allah, jadikan alam kuburnya ya taman dari taman-taman surga yang nikmatnya luar biasa. Dan jangan jadikan alam kuburnya tempat dari api neraka. Maka insya Allah yang jawabannya beres, solih dan solihah itu bisa mendapatkan raudhatan min riyadil jannah. Kata malaikat, silahkan nikmati riyadil jannah, alam kubur ini. Sebab waktu di alam dunianya serba beres. Ya. Orang akan berbahagia kembali manakala tadi antakuna zaujatuhu solihatan. Memiliki istri-istri yang solihah, gitu ada di sini mah. Ya, memiliki istri atau istri-istri yang solihah. Ya, memiliki istri yang solihah bukan hal yang mudah, walaupun juga bukan hal yang mustahil. Ya, kita lihat teks hadisnya saja di sini sekarang. Antakuna zaujatuhu solihatan. Apa tanda zaujah solihah, istri yang solihah itu atau perempuan yang solihah itu? Ya, di hadis lain dikatakan ada 4 tanda perempuan atau istri yang solihah. Ini kan ibu-ibu yang solihah di luar ada. Ya. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila dia bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar yang 5 waktu itu. Baik bacaannya, benar bacaannya, baik gerakannya, ya tertib sesuai dengan aturan Allah dan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya diperhatikan. Dan ini adalah kewajiban para suami, bapak-bapak untuk memungkinkan, mewujudkan istri atau istri-istrinya memiliki kemampuan melaksanakan ibadah sholat itu. Memiliki bacaan yang pasti, memiliki keterampilan gerakan yang benar, itu tanggung jawab suaminya. Tanggung jawab kita yang sudah berstatus sebagai suami. Bukan tanggung jawab ustadz, kiai, guru, ajengan, bukan pada awalnya. Tanggung jawab kita. Hanya karena berbagai keterbatasan, ya mungkin kita berbicara lain. Ikutkan mereka ke pengajian, ya. Ustadz, ke kiai, ke ajengan, ke para ulama yang ilmunya jelas, muktabaroh, jelas sanadnya, jelas referensinya, jelas rujukannya. Tidak asal berbicara, menafsirkan Quran seenaknya saja misalnya. Itu tanggung jawab suami sudah besar. Sebab dulu ketika kita mengikrarkan ijab qabul, qabiltu nikahaha bimahril madkur, maka status kita dulu yang asalnya seseorang menjadi seseorang dengan tambahan minantu. Apanya? Minantunya itunya. Minantu dari siapa? Dari mitoha. Jadi ketika kita dulu mengatakan saya terima nikahnya putra bapak, maka status bapak menjadi minantu. Apa arti minantu? Mimiti narima tugas. Minantu itu mimiti narima tugas. Tugas apa? Memberikan nafkah, mendidik, membimbing, ya, memberikan pendidikan dan memastikan istri kita itu menjadi perempuan yang solihah, yang diantara tandanya tadi bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar.
Dan bapak si istri kita itu berubah status menjadi mitoha atau mertuanya, orang makan mitoha. Apa mitoha? Mimiti tugas orang tua habis. Nah, itu kan mitohanya dari Minantu nama. Habis tugas bapak secara formal. Ya, sebab anak kita sekarang ada yang mengurusnya, ada yang membimbingnya, ada yang mendidiknya, ada yang memberikan pakaiannya, membelikan lipstiknya, membelikan dan berbagai-bagainya. Yaitu siapa? Minantu atau menantunya gitu. Ya, ya bagi orang tua istri kita itu minantu kan ya. Nah gitu. Ketika kita punya anak gadis, kita menjadi apa? Mitoha. Kan tidak ikut campur lagi urusan rumah tangga si Neng enak mah jeung si Ujang ya gitu. Walaupun tetap ada pembinaan, makan ada pengawasan tetap yang mungkin tidak lepas Pak ya, tidak lepas gitu. Ya itu bisa sholat dengan baik dan benar gitu. Yang kedua, tanda istri yang sholihah itu adalah wasomat syahroha, bisa melaksanakan ibadah saum dengan baik dan benar juga. Ya, ada orang yang sholatnya ada baik, saumnya ada baik. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atsh. Banyak orang yang berpuasa, tapi apa yang dia peroleh dari saumnya itu hanya sebatas haus, dahaga dan lapar saja. Artinya apa? Puasanya tidak benar. Maka menjadikan istri kita puasanya benar, tanggung jawab suami lagi-lagi untuk mendidiknya, untuk membimbingnya. Kalau kita belum mampu atau tidak mampu, ya serahkan kepada yang ahlinya. Ya, ikut pengajian. Kalaupun kudu ngisian kenceleng bayaran, bekelan ke suamina. Mah iya ke kencelengna 100.000, 50.000. Lah tapi kata ngisi kenceleng ibu-ibu tehnya gitu. Isian kencelengna, sebab uang yang masuk kenceleng itu yang nanti akan mendinginkan panasnya alam kubur, sedekah jariah kita. Jadi kalau di dompet Bapak itu ada uang 1 juta misalkan, ada pecahannya 10.000 masuk kenceleng ketika Jumatan yang 10.000 itu. Nah yang 10.000 itu Bapak Ibu yang akan mendinginkan nanti panasnya alam kubur. Yang ketiga apa? Tanda perempuan sholihah yang kalau dimiliki oleh seseorang akan berbahagia tadi. Wahafidat parjaha, menjaga kehormatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ti luhur sausap rambut, ti hanap sausap dampal, ti tengah saya dijaga. Fisiknya dijaga, maka perempuan muslimah mah wajib menutup aurat. Ya dengan pakaian yang menutup aurat, mungkin kalau istilahnya hijab ya. Walaupun kan bahasa Quran mah jilbab banyak, ya hijab lah ya. Dengan beragam corak tadi. Mangga arek merek nama ibu-ibu, arek Zoya, arek Rabani, arek Elzata, naon epanya. Nu penting mah pantes. Ya, perhatikan aspek etika, estetika dan syariatnya. Nah gitu, syariatnya. Ulah hanya ketinggali pantesnya saja. Tapi misalkan pakai hijab, pakai jilbab tapi masih terlihat mengetat di bajunya, apa di badannya. Kan mungkin juga lepet gogorolongan cenah gitu. Yang syar'i ya. Menjaga bagaimana cara berbicara dengan sesama jenis, terutama dengan lawan jenis. Ya, dengan bapak-bapak yang lain dijaga, ya dijaga kehormatannya. Tidak sembarang ngobrol, tidak sembarang bergaul. Ari perempuan muslimah, mah bukan berarti serba kaku, tidak, serba dibatasi, tidak, serba dikekang, tidak. Tapi ya tetap di samping memperhatikan keadaan dan perkembangan zaman juga tetap memperhatikan tuntunan agama, tuntunan syariat bagi kita. Ya, menjaga kehormatannya, terutama ketika suaminya tidak ada di rumah, tidak ada di sisinya. Yang keempat, wa ta'at zaujaha, tanda perempuan yang sholihah itu adalah patuh tunduk kepada suaminya. Ya. Jadi suami itu sekarang raja bagi ibu-ibu, bagi istri kita. Maka perempuan yang sholihah patuh tunduk kepada suaminya. Ya gitu.
Walir rijali alaihinna darajah. Konsep Islam ya laki-laki itu pemimpin yang harus ditaati. Kan kalau konsep barat mah setara, aja mitra. Dalam hal tertentu yes, tapi jangan sampai menimbulkan sikap berani, wanian, kacaroga teh kasalaki tidak setara teh ya. Berani mengkritik, melawan dan sebagainya. Itu mah konsep batur, konsep barat. Konsep Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu di kampung banyak di hati laki-laki, bapak-bapak menjadi pemimpin bagi perempuan, bagi ibu. Nah, memungkinkan istri solihah itu adalah tanggung jawab suami. Dan ketika seseorang memiliki istri yang solihah, maka dia akan berbahagia hidupnya, bahagia. Ya, sama ibu-ibu juga ketika memiliki pasangan yang soleh, ya, yang rajin beribadah, rajin cari nafkah, rajin dan banyak memberikan uang, nah ibu-ibu juga akan berbahagia banyak, ya, seimbang. Itu yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Ini kewajiban kita. Bagi yang belum beristri, berumah tangga, ya persiapkan sejak sekarang. Paling tidak pertama memperbanyak membaca doa, misalkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Papatahan budak orang anu masih kena pemuda, masih kena remaja, ya, mendekati ya proses itu perjodohan, ya, banyak berdoa. Ya kita pun doa itu mah terus dibaca pas setiap hari juga, menginginkan anak dan turunan kita qurrata ayun, membanggakan dan menjadi imam bagi masyarakat. Imam di kantor, imam di kampus, imam di mana yang bisa menuntun, mengajak orang pada kebaikan-kebaikan. Dan juga banyak baca doa itu. Tapi misalkan membaca doa untuk menjadikan turunan kita, anak kita rajin benar menegakkan sholat. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Berbanyak juga itu. Kita insya Allah istiqomah menegakkan sholat. Tapi apakah kita bisa memastikan bahwa anak-anak cucu kita pun seperti kita rajin melaksanakan sholat? Kan belum tentu, kita tidak tahu. Tapi kita minta kepada Allah, serahkan kepada pemilik sejatinya, ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku muqimah sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Bukan hanya melaksanakan sholat secara formal saja. Menegakkan sholat artinya secara fikih melaksanakan sholat dengan baik dan benar, berjamaah di masjid, dan mampu melaksanakan nilai-nilai sholat itu. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Yang kedua, orang akan berbahagia wa auladuhu abroro, manakala memiliki anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang soleh. Ini pun perlu perjuangan, perlu pengorbanan memiliki anak-anak yang baik, yang soleh itu. Perlu proses yang disebut dengan pendidikan. Ya, sekarang dikenal dengan pendidikan akhlak, pendidikan karakter yang dikembangkan. Pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila mendinakur meremehnya intinya. Sama sebetulnya anak-anak yang baik, yang soleh, yang solihah, ya, yang qurrata ayun tadi. Caranya ya banyak. Ya, paling tidak misalkan kalau kita meminjam teori pendidikan karakter dari para tokoh, ya, misalkan dari bukunya Prof. Aan Hasanah, dosen FTK, ada 5 cara mendidik anak dalam hal mewujudkan karakter yang baik, akhlak yang baik. Yang pertama, pembelajaran. Ajarkan mereka akhlak yang baik. Ajarkan sabar, ajarkan tawakal, ajarkan qanaah, ajarkan jujur. Ajarkan oleh bapaknya, oleh gurunya yang baik dan benar. Dengan metode yang bagus berarti. Dengan media yang bagus kalau di lembaga. Ajarkan. Sampai mereka ngerti apa itu sabar, apa itu jujur, apa itu qanaah dan sebagainya. Kan mereka motivasi yang baik-baik. Bahkan dalam hal tertentu bisa jadi dalam bentuk misalkan materi. Kan kita suka begini, kalau nanti hafal juz amma, ayah berikan kamu hadiah ini. Sekali-kali mah tong hafal bahasa Inggris itu wae tah hafal juz amma ge motivasi. Kalau hafal juz 29 nanti ibu berikan ini anaknya. Nah, itu motivasi. Sekali-kali bisa, walaupun tidak selamanya motivasi dalam bentuk materi.
pemotivasian. Di ulah juara nu umum wae nya nu betul-betul apresiasinya anak bisa Fatihah, anak bisa baca Quran, anak bisa sholat dengan baik dan benar, itu diapresiasi. Supaya mereka termotivasi untuk meningkatkan. Yang ketiga, peneladanan, berikan contoh teladan yang terbaik, terutama dari orang tua tetap. Ya, dari ayah ibunya, kemudian dari guru-gurunya, dari ustadznya, dari tokoh masyarakatnya, RW, RT dan sebagainya, memberikan contoh-contoh yang terbaik, uswah hasanah. Yang keempat, pembiasaan. Biasakan anak-anak kita pada kebaikan. Biasakan ikut sholat berjamaah, kan mungkin begitu ya. Biasakan ikut kajian malam Jumat, yasinan, sholawatan, dan lain kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, yang sekarang mungkin di sebagian tempat sudah mulai pudar, ya, sholawatan dan lain sebagainya itu. Ya, kita pertahankan, itu kan kebaikan-kebaikan. Ya, cara ya, nama itu cara. Tahlil itu cara kan yang dibacakan ada 88 kalimat thayyibah juga. Sholawatan itu mah judulnya yang dibacakan kalimat thayyibah juga, sholawat, tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Ajarkan, akrabkan mereka dengan begitu. Apalagi sekarang mereka lebih akrab dengan yang begini. Akrab. Yang terakhir apa? Penegakan aturan. Buat aturan, ya jaga aturan, tegakkan dengan konsisten. So, kalau siapapun membuat aturan, ya sekolah, masjid, apapun, ketika tidak ditegakkan, tidak akan berhasil. Hanya akan dicemooh. Bapak juga begitu. Ada aturan tapi kok dilanggar misalkan. Ya. Pastikan mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Anak-anak kita itu. Supaya itu kan untuk bekal mereka. Dan kalau kita sudah berpulang ke rahmatullah, ada yang membacakan Yasin, Waqiah, Tabarok untuk kita. Kalau mereka bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, yang ketika dimanapun mereka siap untuk menjadi imam sholat misalkan praktiknya. Jadi ketika ada DKM membentuk jadwal imam sholat, jangan sampai begini ngacungnya. Pak DKM saya siap jadi imam sholat di masjid ini, siap. Tapi spesial duhur dan asar. Pantek kaci gitu banyak. Ngacung nama siap jadi imam sholat tapi spesial duhur dan asar. Kenapa apa? Maghrib, isya, subuh tidak siap, apalagi Jumat. Bacaannya kan keras karena bacaan Qur'annya kurang bagus. Nah, anak kita mah ya yang sekolah pesantren dimanapun ya pastikan bacaan Qur'annya bagus, fasih, sehingga ketika diminta menjadi imam sholat apapun, nah dia siap menjadi imam itu. Ketika dites oleh DKM di masjid, Shadaqallahul Adzim, orang yang mendengarkan mengatakan thayyib. Apa arti thayyib? Bagus, hebat. Kalau tidak bagus, bang thayyib. Kenapa tidak bagus? 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Jangankan pulang, sepucuk surat pun tak datang. Ya tenang katanya, bagus ya gitu bacaannya. Kan membanggakan Pak kalau anak kita itu bisa baca Quran, apalagi sampai hafal Quran. Kalau orang tua memiliki anak yang hafal Quran dengan bacaan yang fasih, apalagi sampai 30 juz, maka di akhirat mereka akan membawakan mahkota untuk orang tuanya, untuk ibunya. Ayah, bunda, ini mahkota dari AA, dari kakak. So, dulu kakak hafal Quran karena mama, karena bapak menyayangi kakak, mendidik sampai menjadi hafid Quran. Kan bagus sama membanggakan. Ya itu ya, manakala orang memiliki putra-putra yang soleh, solihah, yang baik-baik, yang abror, yang di Quran dikatakan watawaffana ma'al abror tadi. Orang akan bahagia apa? Bahagia, maka dia usahakan. Ya, pastikanlah yang paling pasti ya yang tadi ya, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, anak-anak kita bacaan Qur'annya pun bagus ya, bacaan lainnya pun bagus kayak sholawatan, tasbih dan sebagainya. Yang ketiga, orang akan berbahagia manakala wa khulaqauhu sholihina, punya teman-teman yang baik-baik, sahabat yang baik-baik, yang soleh-soleh, teman sekomplek, mungkin teman sekantor, teman sepekerjaan, teman seprofesi, teman seorganisasi, bahkan teman separtai politik misalkan, orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang mampu saling mengingatkan untuk melaksanakan kebaikan, yang mampu melaksanakan watawasau bil haqi watawasau
bisabri wa tawasau bisabri wa tawasau bil marhamah. Saling mengingatkan. Ya, bukan saling menjatuhkan, saling menyayangi, ya. Saling mendukung dalam kebaikan-kebaikan. Bukan hanya pas pilpres, pilkada, pileg saja, tapi dalam segala aspek kehidupan saling mendukung dalam kebaikan-kebaikan, dalam mensyiarkan agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik-baik. Itu orang akan berbahagia. Tidak punya uang kan bisa minjem. Kalau temannya baik pasti ngasih, tapi bayarnya yang tepat. Itunya pas palambah mayana hararese misalkan kadenya matlul goni zulmun. Ya, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda membayar hutang itu pada sudah mampu, itu zalim. Bayar pinjam utang ya, pinjam uang ya, nanti saya kembalikan tanggal 7 September. Dan sudah ada 7 September itu, bahkan lebih uang yang kita miliki. Nanti ajalah 7 Oktober. Nanti aja 7 November misalkan. Dinanti-nanti itu, matlul goni namanya ya. Nah, misalkan kalau temannya baik ya, diperhatikan janji-janji di antara teman itu. Wa khulatauhu sholihin. Ya gitu. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Orang akan berbahagia manakala rizkinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, dari negaranya. Usahanya lancar di negaranya sendiri. Ya, menikmati kekayaan negaranya sendiri yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau negara itu kaya raya dengan sumber daya alam, itu harus dinikmati oleh rakyatnya. Termasuk negara kita misalkan. Kan konstitusi mengatakan bumi, air dan seluruh yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Maka ketika rakyat atau siapapun kita berusaha di negara sendiri dengan menghasilkan penghasilan, kekayaan, rizki yang halalan thayyibah, kan akan bahagia. Akan bahagia. Walaupun mencari rizki mah dimanapun boleh. Sampai ke negeri orang pun boleh. Ke negara manapun boleh. Ya. Jadi TKI ya boleh. Ya boleh. Sebab sama berjuang di atas bumi Gusti Allah. Yang penting bekerjanya, mencari nafkahnya, berusahanya, bisnisnya bersifat legal, bersifat sah, bersifat halal, sehingga rizki yang diperoleh adalah rizki yang halalan thayyibah, yang ketika dimakan oleh anak istri kita menjadi sesuatu yang baik. Cek budak sakola mengening 4 sehat 5 sempurna. Tamah kita mah 4 sehat 5 sempurna 6 halal. Men perlu 7 wareg. 4 sehat 5 sempurna 6 halal 7 wareg. Bahasa kita muridnya banyak. Gitu. Pastikan kalau rizki halalan thayyibah berpengaruh positif pada kesehatan jasmani dan terutama kesehatan mental, rohani, akhlak. Insyaallah. Tapi kalau rizkinya subhat apalagi haram berpengaruh negatif terutama pada apa? Pada akhlak, pada mental, pada moral. Bisa jadi jasmaninya sehat. Makan daging babi kan bisa jadi katanya proteinnya tinggi. Sehat bisa jadi, tapi pada akhlak, pada moral, pada mental pengaruhnya sangat negatif. Maka Rasul mengatakan kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang haram maka api neraka yang paling pas untuk menghancurkannya. Mudah-mudahan kita semuanya ya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadikan orang-orang yang berbahagia dengan tadi memiliki yang 4 perkara tadi ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan umur yang panjang, sehat lahir batin dan diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terakhir saya mohon doa. Sekarang saya banyak meminta doa kepada siapapun yang bertemu ya, bahwa kita di kampus akan melaksanakan kegiatan namanya akreditasi jurusan PAI ya. Doakan, kan doa dari siapa saja Pak Bu ya. Mudah-mudahan lancar pada waktunya, sukses ya, mudah segala urusannya, meraih predikat unggul, nilainya besar dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Syukron katsiron. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari khilafahnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.